Halo guys, ketemu lagi. Kenalin yang ini namanya Vivo Y50. Jadi ini adalah lanjutan daripada Vivo Y19 sebelumnya yang pernah kita review. Kalau dulu tuh ada yang nanya smartphone dengan budget 3 jutaan, punya baterai yang besar dan internal memori yang lega, ya kandidatnya ada salah satunya si seri Y ini. Tapi kali ini beda nih guys. Gue pribadi ngerasanya Vivo seri Y50 ini itu berasanya cukup naik kelas ya guys dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi nilai jualnya bukan hanya pada bagian baterai dan juga internal memori, tapi sekarang tuh ada peningkatan juga pada bagian performa, pada bagian kamera dan juga desainnya. Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel ya. Secara desain Vivo Y50 ini berasanya fresh banget ya guys, terlihat dari desain bagian kameranya yang mengikuti tren di zaman 2020 ini. Tampak jelas pada bagian belakangnya berhiasi sensor sidik jari fisik yang sangat favorit ya untuk kelas smartphone mid level. Varian yang gue pegang ini dengan varian warna Starry Black yang terkesan misterius nih guys. Tapi kalau misalkan terkena pantulan cahaya, akan ada efek yang berpusat pada bagian kameranya. Asli, seksi banget dan berasanya lebih premium. Sebenarnya masih ada satu varian warna lagi nih guys, yaitu Iris Blue. Jadi sesuai dengan selera teman-teman ya mau pilih warna apa. Selain ada pembaruan dari desain kameranya, layarnya pun nggak kalah menariknya nih. Meski bukan desain yang pertama bagi Vivo, tapi pada Vivo Y50 ini memiliki desain Ultra O Screen yang hanya menyisakan sedikit punch hole yang cukup kecil nih guys di bagian kirinya. Pastinya untuk bagian layar ini berasanya lega ya guys, karena screen to body ratio-nya sendiri sehingga 90,77%. Meski jenis layar sendiri belum Super AMOLED, berasanya udah nyaman ya kalau dipakai untuk kebutuhan nonton lama-lama. Ya pas banget lah untuk isi waktu di kondisi di rumah aja kayak gini. Overall secara desain itu udah cakep ya guys, udah nyaman juga untuk digenggam karena finishingnya itu udah nge-3D di bagian kiri dan bagian kanannya. Cuman bagi gue pribadi, rasanya dalam penggunaannya lebih nyaman menggunakan dengan dua tangan karena cukup bongsor ya untuk di tangan gue. Iya. Sebelum kita jauh bahas bagian detailnya, perhatiin dulu deh bagian UI-nya. Kalau dipandang tuh bagian depannya saja terkesan bukan Vivo. Iya, jadi kemarin tuh iseng gitu ya posting di Instagram untuk tampak depan daripada Vivo Y50 ini. Dan kayaknya teman-teman tuh agak terkecoh ya sama UI terbaru dari Vantage OS 10 ini. Jadi emang kalau diperhatiin tuh default daripada ikonnya sekarang sudah melingkar ya guys. Ada juga fitur dynamic effect. Lalu yang beda juga untuk lihat notifikasinya dengan cara scroll dari atas ke bawah nih guys, seperti kebanyakan UI smartphone lain pada umumnya. Dan sebenarnya bagi gue yang telapak tangannya nggak terlalu gede, lebih enakan scroll dari bawah ke atas sih, lebih tergapai aja gitu dengan satu tangan. Vivo Y50 ini punya spesifikasi yang cukup menggiurkan nih guys. Lengkapi dengan RAM gede yaitu sebesar 8GB dan internal memori yang lega abis yaitu 128GB. Untuk kebutuhan multitaskingnya kayak sosial media, streaming YouTube, browsing-browsing cantik terkesan nyaman. Dan untuk kapasitas internal memori yang lega ini sih berasanya enak banget ya untuk nyimpen banyak foto dan juga banyak episode drama Korea. Kalau untuk performa gamenya sendiri dengan menggunakan CPU Snapdragon 665 AI, skor Antutu yang didapatkan itu sekitar 192 ribuan. Jadi diajak main game PUBG dapat settingan smooth high atau bisa juga di balance medium. Selain main PUBG, sempat juga nyobain main CODM di HP ini dapat settingan di very high. Mantap! Jadi main game di Vivo Y50 ini berasanya cukup nyaman ya guys, layarnya lega, sensitivitas layarnya pun baik. Mungkin juga karena efek dari fitur Vivo Multi Turbo 3.0 dan juga Ultra Game Mode, jadi terasanya lebih optimal aja untuk kebutuhan main game ala Arinis. Nah untuk aktivitas kesehariannya nih guys, dari mulai main sosial media, main game, hingga nonton drama Korea yang tak kunjung usai ya, Vivo Y50 ini berasanya support banget ya karena baterai itu cukup besar nih yaitu sebesar 5000 mAh. Jadi ya cocok lah ya untuk menemani keseharian WFH di kondisi kayak gini. Kalau untuk kebutuhan ngecasnya sendiri, saran dari gue sih ngecasnya ditinggal aja sambil tidur siang. Karena yang membutuhkan waktu cukup lama nih guys, yaitu lebih dari 2 jam. Dan sebagai informasi, daya charger yang ada pada bagian boxnya itu hanya support maksimum di 10 watt. Terus untuk bagian pengecasannya sendiri, kalau dulu tuh gue sering komen ya kenapa masih menggunakan micro USB, dan sekarang itu sudah Type-C. Lalu gimana untuk bagian sektor kameranya? Jadi pada Vivo Y50 ini memiliki AI Quad kamera. Jadi kalau dibandingkan dengan seri Vivo Y19 sebelumnya nih guys, itu nambah satu kameranya. Jadi total kamera belakang itu ada 4. Ya bisa dibilang punya lensa itu serba ada ya guys, dengan detailnya itu 13 megapiksel sebagai main kamera,
8 megapiksel sebagai super wide angle kamera, 2 megapiksel sebagai super makro, dan 2 megapiksel lagi sebagai super bokeh kamera. Mode kameranya itu cukup lengkap nih guys, dari mulai adanya super night mode, ada slow motion, time lapse, hingga mode pro. Sedangkan untuk kebutuhan selfie-nya, teman-teman bisa nikmatin 16 megapiksel AI selfie kamera yang dilengkapi dengan fitur AI Face Beauty, Super Night Mode, dan juga Pose Master nih pastinya. Dan berikut beberapa hasil fotonya. Kalau untuk kebutuhan perekaman videonya udah mantep nih guys. Kamera belakangnya itu mampu ngambil video dengan resolusi maksimum hingga 4K. Untuk Ace-nya sendiri nih pada Vivo Y50 ini udah bisa dipakai di resolusi 1080 pixel ya. Ya udah, jadi mungkin situ aja untuk video kali ini ya guys. Jadi kalau menurut gue sih Vivo Y50 ini kayaknya berusaha untuk naik kelas nih guys, dengan menghadirkan fitur-fitur yang cukup mantep lah ya untuk di range harga 3,7 jutaan. Dari mulai punya baterai yang besar, punya kapasitas RAM dan ROM yang lega abis, yang pastinya teman-teman bisa manfaatin untuk jangka waktu panjang, dan juga punya desain kamera, desain layar yang juga menarik untuk di tahun 2020 ini. Dan kabar baiknya nih bagi teman-teman yang pengen punya smartphone Vivo, cobain deh manfaatin layanan antar ke rumah. Iya, jadi infonya itu nanti smartphone-nya bakal diantar ke depan rumah kalian. Wadaw, detailnya gue lupa ya, teman-teman bisa langsung cek aja di official account Vivo Indonesia. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar di bawah tentang Vivo Y50 ini menurut teman-teman kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.